Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Puspitasari dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Adi Sujatmiko, 2. Desi Puspitasari, 3. Muhammad Syarif, dan 4. Salwa Syaidah Wardani. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang turunan atau diferensial. Definisi turunan. Misalkan, fungsi f terdefinisi pada selang terbuka 1 yang memuat a turunan pertama fungsi f dx sama dengan a ditulis f action a didefinisikan dengan f action a sama dengan limit h mendekati 0. F dalam kurung a ditambah h dikurang f dalam kurung a per h. F action disebut fungsi turunan pertama dari fungsi asal f. Nilai dari f untuk sebarang x dalam 1 adalah f action x dengan f action x sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x ditambah h dikurang f dalam kurung x per h. Domain dari fungsi f action adalah semua nilai x di mana limit di atas itu ada. Contoh soal. Diberikan fx sama dengan 3 dalam kurung x ditambah h. Tentukan nilai turunan pertama fungsi f dx sama dengan 3. Penyelesaian. Nilai turunan pertama fungsi f dx sama dengan 3 adalah f action 2 dengan menggunakan definisi di atas, maka diperoleh f action 2 sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x ditambah h dikurang f dalam kurung x per h. Karena nilai f sudah diketahui 3, maka kita tulis 3 dalam kurung x ditambah h dikurang 3x per h. Lalu kita kalikan menggunakan perkalian silang, yaitu 3 dikali x sama dengan 3x ditambah 3 dikali h sama dengan 3h dikurang 3x per h. Karena positif 3x bertemu dengan negatif 3x, maka kita coret. Tersisa 3h per h. Kemudian h atas dengan h bawah kita coret. Hasilnya 3. Maka f action 2 sama dengan 3. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa Syaidah Wardani. Sebelumnya terima kasih kepada Desi Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang rumus-rumus turunan dari beberapa fungsi. Dengan menerapkan definisi turunan secara langsung pada berbagai fungsi akan didapat beberapa rumus turunan. Kita tuliskan kembali bahwa definisi turunan yaitu f aksen dari suatu fungsi f dx adalah f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Selanjutnya rumus-rumus yang didapat ditulis dalam notasi, yaitu f aksen, y aksen, dxf, dxy, atau dy per dx. Selanjutnya ada aturan menentukan turunan fungsi.
Nah, turunan fungsi ini dapat ditentukan tanpa proses limit. Untuk keperluan ini, dirancang teorema tentang turunan dasar. Nah, dari turunan operasi aljabar pada dua fungsi, atau rantai untuk turunan fungsi komposisi dan turunan fungsi inverse. Nah, di bawah sini ada beberapa aturan dalam turunan fungsi. Nah, yang pertama yaitu f(x), maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Nah, yang ketiga, aturan pangkat bagi, jika f(x) sama dengan xn, maka f aksen x sama dengan n xn dikurang 1, atau aturan kelipatan konstanta dibagi kf x sama dengan k dikali f aksen x. Nah, yang terakhir ada aturan rantai dibagi FOG X sama dengan F aksen G X dikali G aksen X. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Syarif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang nomor 4 tentang turunan penjumlahan fungsi. Jika fx sama dengan ux tambah vx, di mana ux dan vx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Contohnya di sini, jika fx sama dengan 5x pangkat 4 tambah 4x, maka f aksen x sama dengan, untuk penyelesaian di sini pertama 5-nya kita turunkan di bawah dan ditaruh di depan. Kemudian pangkatnya ini juga ikut turun ke bawah. Kemudian masukkan nilai x-nya. Kemudian karena di sini pangkat 4, jadi pangkatnya dikurang 1. Ditambah 4. Kenapa 4? Karena di sini nilai x-nya tidak mempunyai nilai. Maka dari itu nilai x di sini 0. Jadi tidak dimasukkan. Untuk selanjutnya kita kalikan 5 kali 4 sama dengan 20. Karena pangkatnya tadi di sini 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi 20x pangkat 3 ditambah 4. Kemudian untuk nomor 5, turunan pengurangan fungsi. Di sini untuk cara penyelesaiannya kurang lebih sama dengan cara di atas. Cuman bedanya di sini hanya pengurangannya saja. Rumusnya di sini dijelaskan jika fx sama dengan ux dikurang vx, di mana ux dan vx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikurang v aksen x. Contohnya, jika fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 7x, maka f aksen x sama dengan, sama seperti cara di atas tadi, 3-nya kita taruh ke depankan dulu, kemudian dikali, pangkatnya diturunkan 4x jadi di sini, kemudian karena pangkatnya tadi di sini 4 dikurang 1, kemudian 7. X-nya di sini jadi 0 karena X-nya sini tidak mempunyai nilai, jadi hanya ditulis 7 saja. Selanjutnya kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Di sini tadi karena pangkatnya 4 dikurang 1 menjadi 3. Jadi 12x pangkat 3 dikurang 7. Kemudian untuk selanjutnya ada nomor 6 rangsung turunan fungsi. Jika fx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan df per dx sama dengan df per du dikali du per dx, yang dapat dikembangkan menjadi df per dx sama dengan df per du dikali du per dt dikali dt per dx. Contoh penyelesaiannya di sini ada satu contoh. Jika f
X sama dengan dalam kurung 2X dikurang 3 pangkat 3, maka untuk selanjutnya kita misalkan dulu. Untuk UX-nya kan berupa 2X dikurang 3. Jadi UX-nya ini dapat dari sini. Jadi kita masukkan dalam sini. Untuk UX-nya sama dengan 2X dikurang 3. Kemudian FX-nya sama dengan U pangkat 3. U-nya tadi kan berupa 2X dikurang 3. Jadi di sini cuma kita tulis U pangkat 3. Pangkat 3-nya dapat dari mana? Dari sini. Kita masukkan jadinya U pangkat 3. Kemudian setelah itu kita sederhanakan. Ini kita misalkan US-nya DU per DX sama dengan 2. Dapat dari mana? Karena sederhananya dari 2X dikurang 3 jadi 2. Untuk FX juga sama. Disederhanakan menjadi DX per DU sama dengan 3U pangkat 2. Karena di sini berupa U pangkat 3, 3-nya dikurang 1 menjadi 2, kemudian 3-nya masuk di depan. Jadi 3U pangkat 2. Jadi di sini dapat kita ketahui untuk DU per DX-nya sama dengan 2, didapat dari sederhana nilai di sini. Kemudian DX per DU-nya sama dengan 3U pangkat 2, pindah. Untuk selanjutnya, kita masukkan rumus yang di atas tadi. Yang berupa ini, kita masukkan ke dalam sini. F aksen X sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Sama dengan, kita masukkan, tadi kan DF per DU-nya nilainya 3U pangkat 2. Kita masukkan di bawah, kemudian dikali 2. 2-nya dapat di mana? Karena nilai DU per DX-nya sama dengan 2. Dapat dari sini. Kita masukkan ke bawah, kemudian kita kalikan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya 6U pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan lagi. Nilai 6-nya turun ke bawah. Di sini U-nya berasal dari nilai ini tadi. 2X dikurang 3. Jadi masukkan ke bawah. Karena U-nya 2X kurang 3, dimasukkan ke bawah. Kemudian pangkat 2 karena di pangkat 2. Jadi yang berubah hanya pangkatnya. Selanjutnya ada turunan fungsi berpangkat n. Di sini dijelaskan bahwa jika fx sama dengan g dalam kurung x pangkat n, di mana fx dan gx adalah sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan n dikali g dalam kurung x pangkat n dikurang 1 dikali g1 dalam kurung x. Atau dapat juga kita tulis dalam bentuk sederhananya seperti rumus di bawah ini. Jika fx sama dengan g pangkat n dalam kurung x, maka f aksen x sama dengan n dikali g pangkat n dikurang 1 x kali g1 dalam kurung x. Dapat kita lihat contoh di bawah. Ada 2 soal. Untuk pertama, soal nomor 1 kita selesaikan terlebih dahulu. Jika fx sama dengan dalam kurung 2x dikurang 3 pangkat 3, maka f aksen dari x adalah pertama, sama seperti langkah sebelumnya, pangkatnya kita pindahkan ke depan dulu. Karena pangkatnya 3, kita taruh di depan. Jadi 3 dikali dalam kurung 2x dikurang 3. Karena pangkatnya tadi di sini 3, jadi 3 dikurang 1. Kemudian dikali 2. 2 dapat dari mana? Sebelumnya itu, kalau kita melihat dari rumus di atas ini, 2 itu termasuk dalam nilai G. G di sini sama dengan nilai di depannya. G yang depan sama dengan G belakang. Jadi 2 di sini dapat dari 2 ini. 2x. Jadi 2-nya kita pindah ke bawah. Kemudian kita sederhanakan dengan mengalikan 3 dengan 2. Karena dia sekawan, kita kalikan menjadi hasilnya 6.
Kemudian untuk yang di dalam kurung kita turunkan ke bawah, 2x dikurang 3. Karena tadi pangkat 3 dikurang 1, hasilnya jadi 2. Jadi hasilnya 6 dikali 2x dikurang 3, pangkat 2. Maaf, saya ulangi. Jadi sederhananya, 6 dalam kurung 2x dikurang 3, pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, jika fx sama dengan dalam kurung 3x tambah 4, pangkat 5, maka f aksen x sama dengan 5-nya kita pindah ke depan dulu, pangkat dari sini 5. Kemudian dikalikan dengan dalam kurung yang di atas ini, 3x tambah 4. Kemudian pangkatnya kita kurangkan, 5 dikurang 1. Nilai g-nya di sini, 3-nya tadi kan dapat dari sini. Kita turunkan ke bawah. Kemudian kita kalikan kawan. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian turunkan 3x tambah 4-nya. Kan tadi pangkat 5 kan, dikurang 1, jadi hasilnya 4. Jadi bentuk sederhananya 15 dalam kurung 3x tambah 4 pangkat 4. Kemudian untuk yang nomor 8, yaitu turunan fungsi perkalian. Di sini ada penjelasannya, jika f dan g masing-masing adalah fungsi yang terdiferensialkan di x, maka fg adalah terdiferensialkan di x. Maka y sama dengan fx dikali gx, sehingga turunannya yaitu f aksen x sama dengan f aksen x dikali gx tambah fx dikali gx. Nah, contohnya di bawah ini ada soal berupa y sama dengan 5x pangkat 2 tambah 2. Dalam kurung 6x dikurang 4. Y aksennya sama dengan, jadi di sini kita mencari untuk nilai y aksennya. Pertama-tama kita misalkan seperti ini dulu. Untuk u-nya sama dengan 5x pangkat 2 tambah 2. Ini nilai tadi kita misalkan menjadi u. Kemudian untuk pi-nya 6x dikurang 4. 6x dikurang 4 untuk nilai pi-nya. Setelah itu kita sederhanakan. Untuk u-nya 5x pangkat 2 ditambah 2. Sederhananya menjadi 10x. Untuk yang pi aksen, untuk yang pi sama dengan 6x dikurang 4, bentuk sederhananya sama dengan 6. Jadi di sini kita menarik kesimpulan, diketahui u aksen sama dengan 10x, pi aksennya sama dengan 6. Nilai sederhana dari nilai u di atas sebelumnya, u sama pi. Kemudian kita masukkan rumus di atas tadi. Y sama dengan nilai U dikali nilai Pi. Y aksen sama dengan U aksen Pi ditambah U Pi aksen. Maka dari pemisalan di atas dapat kita buat. Kemudian dari rumus di sini kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. Y aksen sama dengan nilai U-nya. Nilai U aksennya sama dengan 10x. Kita masukkan 10x. Untuk nilai pi-nya sama dengan 6x dikurang 4. Karena di sini nilai pi-nya tadi kan sesuai dengan di sini. Kemudian kita tambahkan nilai U 5x pangkat 2 tambah 2. Kita masukkan di sini nilai U-nya. Kemudian pi aksennya sama dengan 6. Hasil sederhana yang dari pi tadi 6. Kita masukkan pi aksennya di sini. Kemudian kita sederhanakan dengan perkalian silang. Untuk 10x untuk 10x kita kalikan 6x sama dengan 60x pangkat 2. Karena x-nya di sini 2 menjadi pangkat 2. Kemudian 10x dikali 4 sama dengan 40x.
karena 4-nya di sini negatif, jadi hasilnya sini negatif. Karena positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian ditambah 6 dikali 5 X pangkat 2 sama dengan 30 X pangkat 2. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian untuk bentuk sederhananya, pertama-tama kita cari nilainya yang sejenis dahulu. Maksudnya yang nilai dan pangkatnya sama. Misal di sini 60x pangkat 2 dan 30x pangkat 2 kan memiliki bentuk yang sama gitu. Lalu kita tambahkan 60 ditambah 30 sama dengan 90 x pangkat 2. Kemudian untuk nilai yang sama lagi tidak ada ya. 40x pangkat satunya cuma ada satu, jadi kita turunkan saja. Karena di sini negatif, jadi negatif juga. Negatif 40x. Kemudian 12-nya turun ke bawah, positif 12. Jadi bentuk sederhananya yaitu Y aksen sama dengan 90x pangkat 2 dikurang 40x tambah 12. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Syarif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 9, yaitu turunan fungsi pembagian. Jika f dan x terdiferensialkan di x dan gx tidak sama dengan 0, maka f per g terdiferensialkan di x, maka y sama dengan fx per gx, sehingga turunannya yaitu y aksen sama dengan f pangkat fx dikali gx dikurang fx dikali g pangkat fx per gx pangkat 2. Contoh soalnya, y sama dengan 5x dikurang 4 per x pangkat 2 tambah 1. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah y aksen sama dengan berapa. Lalu kita misalkan u sama dengan 5x dikurang 4, lalu u aksennya sama dengan 5. V sama dengan x pangkat 2 ditambah 1, dan v aksennya 2 sama dengan 2x. Maka dari permisalan di atas dapat kita buat y sama dengan u per v. Selanjutnya yaitu v aksen sama dengan u pangkat f v dikurang u v pangkat f per f pangkat 2. V aksen sama dengan 5 dikali x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 5x dikurang 4 dikali 2x per x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. V aksen sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 8x per x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 4. Selanjutnya V aksen. V aksen sama dengan negatif 5x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 5 per x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Baiklah, dari hasil makalah ini dapat kita simpulkan bahwa turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Maka misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Turunan pertama fungsi f di x sama dengan a ditulis f aksen atau a didefinisikan dengan v aksen x sama dengan 5h mendekati 0 f dalam kurung x tambah h dikurang fx per h. Turunan tidak hanya bisa diperoleh dengan menggunakan cara limit, tetapi bisa juga diperoleh dengan menggunakan beberapa rumus seperti aljabar dan trigonometri.
Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.